Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal 'amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zaygu wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab hikam yang alhamdulillah tak terasa kalau di kitab yang ini udah masuk bagian juz yang terakhir ya Pak ya, juz terakhir dari kitab-kitab hikam, dan insyaallah mudah-mudahan apa yang telah kita kaji ini bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, pun menjadi pengkoreksi ibadah-ibadah, amaliyah, adab-adaban yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insyaallah memang niat kita untuk mengkaji kitab ini tidak lain tidak bukan, yang pertama adalah izalatul jahli, membuang atau menghilangkan kebodohan atau ketidaktahuan kita semuanya. Dan kita menghaji kitab ini untuk menghukumi diri sendiri dan bukan untuk menghakimi orang lain. Dan insyaallah kita lanjutkan. Wa qala radhiyallahu ta'ala an kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Kun, jadilah engkau bi awsafi rububiyyatihi, dengan sifat-sifat ketuhanan Allah, muta'alliqan, selalu bergantung, wa bi awsafi ubudiyatika, dan dengan sifat-sifat kehambaanmu, mutahaqqiqan, mengukuhkannya. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang selanjutnya ini kalau dihitung udah 123 ya. Nah, jadilah engkau orang yang senantiasa bergantungan dengan sifat-sifat Allah dan senantiasa mengukuhkan sifat-sifat kehambaanmu di dalam dirimu. Jadi ada dua ya Pak ya, sifat rububiyah, ada sifat ubudiyah. Sifat rububiyah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita yang akan menjadi tempat kita bergantung atas segala hal. Yang kedua adalah sifat ubudiyah, sifat watak asli kita sebagai hamba Allah yang menjadi sebab nanti kita akan bergantung terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa lebih memahaminya, insyaallah kita akan bacakan sarahannya. Yang pertama, ausafur rububiyati, sifat-sifat ketuhanan, hiya al-izzu, mulia, wal kibriya'u wal azamatu, agung, mulia, agung, wal gina, sugih, artinya enggak butuh dengan segala sesuatu selain dirinya, wal qudratu,
mampu dan kuasa, wal ilmu, maha mengetahui, wa ghairu zalika, dan selain yang telah disebutkan tadi. Artinya sifat-sifat Allah sebagai Tuhan itu adalah sifat yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Bahkan sifat Allah adalah sifat yang kamalat, sempurna, allati la nihayatalaha, dalam kesempurnaannya tak ada batas dan ujungnya. Baik itu dari kuasanya, baik itu dari ilmunya, ataupun dari segala hal yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan payajibu ala kulli mukallaf, dalam kitab tauhid itu salah satu kewajiban kita adalah mengiktikadkan dalam hati bahwa Allah adalah satu zat al-muttasifu, yang bersifat sifat-sifatnya sifat sempurna semuanya, dan sifat sempurnanya tidak pernah mengalami dan dimasuki oleh kekurangan. Makanya kalau kita itu mampu berjalan tetapi diawali dengan ketidakmampuan dan diakhiri dengan ketidakmampuan lagi, kemudian kita bisa bicara, ada awalnya juga, ada akhirnya juga, pun kita bisa melihat ada awalnya, ada akhirnya. Apapun yang ada di dalam diri kita ini semuanya hudus. Hudus itu baru, baru itu ada awal, ada akhir. Sedangkan yang ada di Allah Subhanahu wa taala, kudrohnya sebelum menciptakan alam ya kudroh, ketika menciptakan alam ya kudroh, ketika nanti alam sudah dihancurkan oleh Allah kiamat, kudroh kene enggak Allah kudroh. Makanya Allah tuh wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya satu. Satu itu sifatnya, af'alnya, zatnya. Kenapa sifatnya satu? Karena sifat kudroh Allah tak pernah berubah-rubah. Kalau kita kan kudroh kita berubah-rubah nggak, Pak? Berubah-rubah. Tadinya bisa, tengah-tengah bisa, tung te bisa. Atau awalnya bisa, tengah-tengah te bisa, kemudian tung te bisa, atau tidak bisa semuanya. Nah, sehingga salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan adalah mulia, agung, kuasa, ilmu, dan lain-lainnya. Adapun sifat ubudiyah, sifat kita sebagai hamba Allah, ini pasti udah ketebak ya Pak. Ya, kita mah naon deui atuh kalau bukan az-zullu, hina. Kemudian wal faqru, fakir. Nah, kalau di madhab Imam Hanafi itu Pak, kalau kita larikan ke fikih, manusia itu hina karena salah satu penjelasan ulama itu, gak bisa kita itu sebagus apapun derajat kita di dunia, tetap kata-kata derajat dan pangkat hamba yang hina ini gak bisa lepas. Karena kita itu takhruju min mahalil baulain, kamu itu keluar dari tempat keluarnya dua pipis. Kita kan keluar dari dua tempat, yang tempat itu keluar pipis. Satu tempat keluar pipisnya dari ayah, dua tempat keluar pipisnya dari ibu. Maka sehebat apapun manusia, tetap baik awal muasalnya adalah dia keluar dari dua tempat yang hina. Bahkan kalau kita ambil asal penciptaan, bukan ke turab, bukan ke tanah, tapi ke nutfah, yaitu air mani. Menurut Bapak, air mani najis atau suci? Suci. Najis. Nah, kata madhab Imam Syafi'i, kuluma kharaja min baulaini, min ahadil baulaini, setiap sesuatu yang keluar dari dua palawangan, ahadis sabila ini dari salah satu palawangan yang depan maupun belakang, semuanya najis. Illal mania, kecuali air mani. Artinya air mani ini dihukumi suci karena sababiyah Allah Subhanahu wa taala dauh walaqad karomna bani Adam. Kami muliakan bani Adam. Masa yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah tetapi diciptakan dari yang najis. Tapi kata madhab Imam Abu Hanifah, ya najis. Kata madhab Imam Abu Hanifah, ya tetap najis. Kenapa najis? Nah, mungkin dari salah satu sekian banyak dalil najisnya itu karena memang sifat manusia itu dari sananya sudah hina. Walaupun ada yang mulia,
Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, walaqad karamna bani Adam, tetap kemuliaan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa sifat manusia? Ya hina, Pak. Kemudian selain hina, pakru, pakir. Kemudian wal ajzu, apes, wa du'fu, lemah, wal jahlu, tidak tahu, wa ghairu zalika, dan lain-lainnya. Yang memang sifat-sifat tersebut adalah pantas bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah tahu, Pak, jadi muaranya tadi sifat Allah adalah sifat yang sempurna, sifat hamba adalah sifat yang banyak kekurangannya. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jadilah engkau satu hamba yang senantiasa bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan. Dan di sisi lain, kau pun harus mengukuhkan sifat kehambaanmu. Nah, ini udah bisa ketebak belum arahnya kemana, Pak? Sifat Allah tadi yang tadi, rububiyahnya, sifat hamba, Allahnya kawasa, hambanya lemah. Allahnya mulia, agung, tapi manusianya hina, lemah, dan lain-lainnya. Nah, artinya apa? Artinya secara batin kita senantiasa bergantung kepada Allah dengan sifat-sifat Allah, tetapi secara zahir kita mengabdi kepada Allah memakai sifat-sifat hamba. Secara batin kita mengiktikadkan, bersifat, menggantungkan diri dengan sifat-sifatnya Allah. Secara zahir kita amalkan sifat-sifat kehambaan kita. Nah, biar lebih gampang, Allah itu maha kuasa, sedangkan maha benghar, sedangkan kita maha pakir atau sangat pakir. Nah, agar batin kita ini selalu cumantel kepada Allah, apa yang harus diiktikadkan? Allah sebagai Tuhanku adalah zat yang maha benghar. Itu batin, Pak. Terus zahir kita gimana berarti, Pak? Harus bersifat pakir. Apa yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu harus selalu meminta dan berdoa. Nah, sehingga kalau batin sudah bergantung dengan sifat rububiyah, insya Allah zahir akan senantiasa mengukuhkan sifat-sifat kehambaannya. Andaikan kita menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala dan mengiktikadkan, bukan nyangka lagi, mengimani, mengiktikadkan Allah Maha Kaya, maka zahir seperti apa, Pak? Zahir kita, iktikad kita, keimanan kita bahwa Allah adalah Maha Kaya. Sifat ubudiyah kita fakir, mendorong kita untuk beramal apa ini, Pak? Untuk senantiasa tidak menghambakan diri kita kepada selain Allah. Kan jadi seperti itu, Pak. Artinya kita hanya ngalap cukup dengan kebengharan Allah, sehingga tidak menghinakan diri kita kepada zat-zat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga lebih panjangnya coba kita bacakan bagaimana surahan para ulamanya. Tapi sebelum itu ini udah rada-rada remang-remang atau masih remang-remang ya. Wa kaifiyatu ta'alluqi, bagaimana cara bergantungnya kita kepada sifat-sifat Allah? Satu, antal taji'a bi umurika ilaihi, kamu selalu mempondasikan segala sesuatu urusanmu hanya kepada Allah, menangguhkan segala urusanmu hanya kepada Allah. Wa ta'tamida, tatagenan, berpegang teguh bi hawaijika alaihi, pada setiap kebutuhan kita hanya kepada Allah. Cara bergantung seorang hamba kepada Allah, kepada sifat-sifat Allah, adalah dengan senantiasa apapun urusan kita kembalikan kepada Allah. Apapun kebutuhan kita, semuanya kembalikan dan hanya berpegang teguh kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih hebatnya, wa tarfudhu kullama siwa, segala sesuatu selain Allah buang dari dalam hati kita. Nah, ini sulitnya minta ampun berarti, Pak. Kalau untuk kita-kita yang awam ini menghilangkan selain Allah di dalam hati itu sulitnya minta ampun. Ketika kita sholat saja, itu kan yang zat-zat selain Allah itu kan pada nyamperkan ketika sholat itu.
Akhirnya benar apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebelumnya, bahwa kita sebagai makhluk dan hamba yang lemah butuh pisan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin Allah Subhanahu wa taala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, andaikan Allah pasrahkan segala urusan kepadamu, maka tak akan habis kehinaanmu. Tapi andaikan Allah anugerahkan kemurahannya kepadamu, maka nggak akan habis pujian-pujian atau amal-amal soleh lahir dari tubuhmu, dari dirimu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar Allah mau menzohirkan, memberikan, mengkaruniakan kita anugerah-anugerahnya, agar supaya kita nanti bisa beramal soleh itu gampang, beramal soleh itu istiqomah, beramal soleh itu manis rasanya. Kalau kita kan masih pahit, Pak. Sholat malam, kemudian tahajud, berzikir, bertilawah, berdoa, pahit atau udah manis ini, Pak? Masih pahit. Kemudian masih belum bisa istiqomah. Kalau rada-rada musibahnya besar, barulah terdorong untuk bisa istiqomah. Tapi lamun kerjaya-jayana itu rada carengcang istiqomahnya itu, Pak. Nah, agar bisa istiqomah, continue, manis rasanya, tentu kita butuh karunia Allah. Nah, timbulkan pertanyaan, bagaimana caranya mendapatkan karunia Allah? Nah, jawabannya sebenarnya di hikmah yang ini, Pak. Kamu sebagai hamba, kukuhkan sifat kehambaanmu secara zahir, tapi secara batin jangan pernah kamu tidak bergantung kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kehambaan kita adalah ibadah. Secara zahir harus menyembah, membudakkan diri kita di hadapan keagungan Allah. Secara batin kita selalu bergantung kepada pertolongan Allah dalam menyelesaikan ibadah dan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Nah, sehingga salah satu contohnya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ini saya bacakan dalam kitab Iqadul Himam ya, Pak ya. Kata beliau, fa idza nazarta ila izzihi, ketika kamu melirik, melihat betapa mulia dan agungnya Allah, maka cara bergantung kepada kemuliaan, sifat kemuliaan Allah adalah ta'azzazta bihi. Kamu harus merasa mulia dengan Allah. Kalau kita menganggap dan mengintikatkan bahwa sifat Allah itu adalah maha mulia, maka cara bergantung kepada sifat kemuliaan Allah ini adalah kita harus merasa mulianya dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Nah, kemudian walam tu'azzizhu bi ghairi wa saghura fi 'ainika dunahu kullu syai'in. Apapun selain Allah menjadi kerdil dan kecil di hadapan kita, karena yang maha mulia adalah Allah. Ya, setidaknya Pak, kalau kita nggak punya parfum, masuk ke kawasan orang-orang yang suka pakai parfumnya, kira-kira kan kabawa lah sedikit sengit-sengit nama. Ya pun gitu, Pak. Andaikan kita dekat dengan maha mulia, zat yang maha mulia, nah maka kemuliaan itu harus kita itikadkan karena sababnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan selain Allah. Nah, kemudian ketika kita mengitikadkan, Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, bagaimana cara kita bergantung dengan kekayaan Allah, Pak? Jadi ta'allaqta biginahu, maka kita selalu gantungkan diri kita dengan kebenaran Allah. Wastaghnaita amma siwa, kita tak butuh lagi dengan selain Allah. Kalau kita meyakini bahwa Allah adalah maha kaya, maka setiap kekayaan itu hanyalah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak perlu lagi butuh dengan zat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan susah, Bang, minta ampun nih kayak gini tuh, Bang. Karena kita meyakini bahwa terkadang, ini kata Syekh Ramadan Al-Buti, terkadang yang membuat seseorang jauh dengan Allah itu adalah perasaan, keyakinan dirinya bahwa apa yang dilakukannya sehari-hari adalah jeripayah dan hasil usaha dirinya sendiri. Dan itulah yang membuat seseorang terjebak semakin jauh hari demi hari dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita bisa sehebat ini sekarang, itu gara-gara saya. Kita bisa sesukses ini sekarang, itu gara-gara saya. Walaupun tidak terucap dari lisan, tetapi ada sedikit i'tikad dalam hati, kalau saya tidak bergerak, saya tidak seperti ini. Kalau saya tidak bangun, kalau saya tidak rajin, kalau saya tidak anu, maka tidak ada anu yang akan saya dapatkan. Nah, sehingga terkadang hal inilah yang bisa menghalangi seseorang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita tahu bahwa Allah itu maha benghar, maha kaya, maka kebenharan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, bagaimana mungkin apa yang kita lakukan itu datangnya dari kita, sedangkan zat yang ada di dalam diri kita ini itu pun pemberian Allah. Bagaimana mungkin Bapak memahami bahwa diri kita sendiri aja adalah ciptaan Allah, tapi apa yang kita lakukan adalah ciptaan kita? Bagaimana kita bisa memahami itu? Kan pantasnya apa yang dilakukan adalah pemberian dan anugerah dari Allah, karena zat kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau itu menggambarkan seperti ini, Pak, dalam kitab Tahlil Syarah Hikam beliau itu, bahwa manusia ini hanya mazahirul haq, tempat atau medianya Allah melihatkan sifat-sifat keagungannya. Andaikan kita punya TV, Pak, itu yang keluar suara, mengeluarkan suara, mengeluarkan gambar, warna dan lain-lainnya, itu asli TV-nya sendiri atau bukan, Pak? Atau butuh ini TV itu agar bisa mengeluarkan suara, agar bisa mengeluarkan warna, visual dan lain-lainnya, butuh kepada faktor eksternal yang lainnya, Pak, agar dia bisa mengeluarkan suara, mengeluarkan siaran dan lain-lainnya, Pak. Butuh atau tidak ini? Butuh sekali. Nah, seperti itulah manusia, Pak. Seakan-akan kita itu bersuara, seakan-akan kita itu menampilkan amalia sehari-hari, padahal sebenarnya andaikan faktor eksternalnya nggak ada, ya TV itu mati, Pak. Amalia itu tidak akan ada. Nah, hal seperti itulah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata Syekh Ramadan Al-Buti sekalipun, yang akan menghalangi seseorang untuk semakin dekat dan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seyogyanya bagi kita, nah ini biar saya rangkum saja, Pak. Nanti kalau saya terangkan satu persatu takutnya tambah puyeng, Bapak sekalian. Karena kalau di pesantren kan biasanya dilugat satu persatu, Pak. Nah, kalau sama Bapak-bapak insya Allah langsung saja kesimpulannya. Langsung ya, Pak, bisa diamalkan atas lah saya. Mulai dibacakan hiji-hiji tambah puyeng saya. Nah, akhirnya bagaimana itulah kesimpulannya bagi kita sebagai hamba itu? Andaikan kita mengaku hamba Allah, maka aslinya setelan pabriknya kita hina, Pak. Maka kehinaan ini gantungkanlah dengan kemuliaan Allah. Pak, aslinya kita ini setelan pabriknya adalah fakir, maka kefakiran kita ini tambahlah dengan kemahakayaan Allah. Aslinya kita ini dilahirkan dan diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu, bodoh sebodoh-bodohnya. Maka kebodohan kita ini gantungkanlah dengan maha tahunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap hari i'tikad dan amaliyah kita seperti itu yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, lambat laun andaikan seseorang sudah seperti itu secara kontinu, maka dari mulai ta'alluq dia hanya menggantungkan, berubah menjadi takhalluq namanya. Apalagi takhalluq itu keadaan yang sudah semakin hari semakin lama seperti itunya, kebodohannya digantungkan dengan maha taunya Allah, kelemahannya dia gantungkan dengan maha kuat dan kuasanya Allah. Andaikan seperti itu setiap hari yang dia jalani, maka dia sudah berakhlak dengan akhlaknya ubudiyah, berakhlak bersifat dengan sifatnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berakhlaknya akhlak ubudiyah, bergantung dirinya dengan sifat-sifat rububiyah. Sampai sini bisa dipahami atau masih hampir paham gitu. Ini rububiyah di kumah. Nah, sehingga
Kalau kita lihat dulu ada makalah-makalah yang mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah bagi kita agar bisa lebih memahaminya. Wa tahqiqu ma qaddamnahu min anna ta'alluqa bi awsafir rububiyah yakunu bil batin. Sifat-sifat rububiyah yang kita setiap hari harus bergantung kepadanya, kepada sifat-sifat Allah itu. Ya sudahlah, kalau Bapak nggak paham sifat-sifat Allahnya, bisi itu yang bisi mengganjal nggak pahamnya. Ketergantungan kita dalam batin kita kepada Allah secara mutlak, tapi intinya kan kalau ditafsir kita butuh kepada sifatnya, Pak. Kalau Bapak butuh terus dalam beribadah supaya istiqomah, berarti kita butuh kepada Allah kepada sifat apanya ini, Pak? Maha pemberi, maha murahnya Allah, murah agar kita diberikan nikmat untuk senantiasa bisa beribadah istiqomah, kan seperti itu, Pak. Nah kemudian butuhnya kita kepada Allah, nah dalam kitab hikam ini disebutnya butuh kepada sifat-sifat Allah. Nah butuh ini sifat siapa, Pak? Sifat hamba. Kukuhkan sifat kebutuhan itu, gantungkan dengan sifat ketuhanan. Udah beres, Pak. Sifat kehambaan kita apa? Fakir. Kukuhkan kefakiranmu, gantungkan dengan sifat Allah, yaitu kaya. Sifat kita apalagi sebagai hamba? Bodoh. Nah, kukuhkan kebodohanmu sehingga kamu selalu bergantung kepada ilmunya Allah. Nah, kemudian kita apalagi sifatnya? Lemah, gak berdaya, gak ada kekuatan sama sekali. Kukuhkan sifat itu sehingga kamu bergantung kepada sifat kuatnya Allah. Andaikan orang setiap harinya sudah seperti itu, apa yang akan terjadi dalam amaliyahnya, Pak? Amaliyah sehari-harinya kira-kira apa? Andaikan dia mengukuhkan kehambaannya, menggantungkan hal itu kepada sifat-sifat ketuhanannya. Nah, maka sambil kita memahami itu, timbul pertanyaan, agar kita bisa menggantungkan diri kepada sifat Allah, itu menggantungkan dulu kepada sifat Allah atau menyadari dulu sifat kehambaan kita? Memahami dulu sifat ketuhanan Allah atau memahami dulu sifat kehambaannya kita? Nah, makanya kan ada pepatah, kata saya Ramadan Al-Buti itu ada makalah dari ulama, man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Kenal diri, sifat-sifat kehambaan kita, insya Allah kenal siapa Tuhan kita. Kita sudah tahu bahwa kita fakir, insya Allah kita tahu Allah kaya. Kalau sudah fakir dengan kaya ketemu, kira-kira ketergantungan nggak kita kepada Allah jadinya? Andaikan sudah bertergantungan seperti itu, maka insya Allah nanti yang akan keluar dari amaliyah sehari-hari kita adalah sesuatu yang selalu terpuji. Artinya pasti amal-amal soleh. Cuma, di dalam hati terkadang ada dua sisi lirikan. Nah ini kumaha deui teh, anu mana deui lirikan, anu mana deui. Ada dua sudut pandang. Satu sudut pandang sebagai hamba Allah, sifat hamba Allah. Satu sudut pandang kepada sifat Allah. Suatu saat Rasulullah SAW itu pernah mensedekahkan 1000 sok. Kalau kita anggap satu sok itu kalau zakat itu kan 2,5 kiloan. Satu sok itu kan 2,5 kiloan. Itu kalau kita kalikan 1000 berarti 2,5 ton. Laras banyak. Kenapa bisa seperti itu, kan? Tapi di sisi lain Rasul itu pernah mengganjal perutnya pakai batu. Nah, kira-kira ketika bersedekah terpuji atau tidak ini amalnya? Terpuji. Ketika mengganjal perut pakai batu terpuji juga atau tidak? Kumaha bisa gitu, asa berlainan gitunya aja. Artinya di sisi lain Rasul punten banyak asa pangbeungharna, tapi di sisi lain Rasul asa pangpakirna.
Kenapa bisa itu terjadi? Karena terkadang yang ngelindih atau yang menguasai hati seorang hamba itu bisa dua hal, Pak. Satu, terkuasai oleh sifat Allah, sehingga Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pemberi dan lain-lainnya. Rasul sedekahkan yang 1000 tadi, Pak. Tapi ketika Rasulullah SAW yang menguasai hatinya adalah sifat kehambaan, saya fakir, saya nggak punya apa-apa, saya hanyalah insan biasa, maka Rasul mengganjal perutnya. Nah, sehingga kalau terus menerus sudut pandangnya dari sifat rububiyah terus yang ada di dalam hati, atau sifat ubudiyah yang ada di dalam hati, maka seorang yang sudah kontinu mau rububiyah ubudiyahnya, nah itu disebutnya makom bagi dia. Makom apa? Seseorang, oh makomnya sifat rububiyah. Sifat rububiyahnya apa? Kudroh, ghani, alim, dan lain-lainnya. Atau sifat ubudiyah yang sudah menjadi makom dalam amaliyahnya sehari-hari. Nah, sehingga andaikan kita pahami apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, maka apapun yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, kita tak mungkin lepas dari bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena butuhnya kita kepada sifat tersebut didasari karena kita paham betul sifat kita sebagai hamba yang maha fakir, yang maha butuh kepada sesuatu zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Andaikan itu sudah kontinu istiqomah, insya Allah apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita karunia-Nya, anugerahnya, dibantu kita dalam menyelesaikan ibadah kita sehari-hari. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga, Pak. Apabila ada yang masih kurang jelas atau mungkin tambahan dari Bapak-bapak sekalian, mangga. Kalau kita sebagai hamba kan berdoa kepada Allah istiqomah atau konsisten mengerjakan ibadah. Nah, hubungannya dengan sifat Allah istiqomah itu apa? Ya. Istiqomah secara hamba. Ketika kita istiqomah dalam berdoa, nah ini kadang-kadang kan, Pak, apa yang ada di dalam hati itu bisa mempengaruhi amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu pernah kita bahas di awal bahwa keadaan hati manusia mempengaruhi amalnya dalam kehidupannya. Terus siapanya? Jadi berupa-rupanya, bermacam-macamnya amal tergantung dengan keadaan hati seseorang. Ketika seseorang istiqomah berdoa kepada Allah, apa hubungannya dengan sifat Allah tadi, Pak? Kalau orang sudah istiqomah dalam berdoa, kira-kira paham nggak dia bahwa dia butuh kepada Allah? Paham nggak, Pak? Artinya dia tahu nggak dirinya itu butuh kepada pertolongan Allah, Pak? Nah, berarti dalam sisi lain, selain dia butuh, dia mengukuhkan sifat butuh kepada Allah, dia juga memahami bahwa Allah adalah zat yang selalu membantu orang yang butuh, hamba yang butuh. Nah, sehingga di sisi lain ketika berdoa, ini amaliyahnya pengukuhan sifat hamba. Tapi di sisi lain dalam i'tikadnya, dia pun i'tikad berdoa itu mengitikadkan bahwa doanya yang bisa mengijabah adalah Allah Subhanahu wa taala. Masuk nggak dalam apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari tadi? Masuk sekali. Sehingga ketika seorang sudah istiqomah berdoa, itu tuh tandanya apa? Tandanya dia mengukuhkan sifat kefakirannya dan menggantungkannya kepada sifat mahanya Allah, maha menolong, maha membantu, maha mengijabah, maha mendengar, dan lain-lainnya. Nah, sehingga ketika seseorang sudah melakukan itu, i'tikad seperti itu dalam kesehariannya, nah insya Allah, Pak, amaliyah yang kita kerjakan semuanya nggak ada buruknya. Dan saya satukan satu lagi, Pak. Ini mah ada orang istiqomah nggak doa, istiqomahnya nggak doa. Tapi yang doa tadi benar atau tidak, Pak? Betul sekali. Masa ada orang berdoa nggak betul? Tapi ketika ditanya kenapa nggak berdoa, karena Allah maha tahu.
Ketika saya berdoa, seakan-akan saya tuh ngasih tahu ke Allah kebutuhan saya. Gitu. Padahal, ini salah satu. Nah, berarti kan sudut pandangnya beda ya Pak ya. Makanya kenapa nanti sudut pandang berbeda dalam i'tikad atau batin kita akan melahirkan macam-macam amal, dan amal tersebut terpuji atau tidak Pak? Terpuji. Dan saya baca satu kitab, salah satunya Sirajul Thalibin. Ulama tuh sampai-sampai ikhtilaf Pak. Jadi seorang hamba itu harusnya berdoa atau jangan? Nah, ini kalau saya tanyakan ke Bapak, kalau Bapak melihat seorang hamba, kita sebagai hamba Allah, bagusnya berdoa atau jangan? Kalau berdoa berarti mengukuhkan sifat kefakiran kita. Kalau tidak berdoa, maka kita sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada ilmu Allah. Ada yang salah nggak Pak? Ada yang salah nggak Pak? Nggak ada. Nah, sehingga ketika Rasulullah bersedekah, ya keadaan hatinya sedang dikuasai dengan maha murahnya Allah. Ketika Rasul menahan lapar, maka keadaan hatinya tengah dikuasai dengan sifat kepakiran seorang hamba. Ketika Bapak berdoa, ya Bapak dikuasai hati itu dengan butuhnya seorang hamba kepada pertolongan Allah. Tapi ketika kita nggak berdoa, atau ada lihat ulama atau siapapun tidak berdoa, tapi asal ngaji banyak, ya mah ada kedul itu berdoa deh. Nah beda deh ya teman. Ini mah itu kunaon tuh berdoa lah, ngadoa aja untuk ke sarua itu dijabah, itu beda lagi itu mah Pak. Itu bukan masuk bahasan kita itu mah. Bahasan kita adalah ketika ada seorang ulama yang meninggalkan doa karena sudah pasrah saja dengan ilmunya Allah. Makanya kan ada makalah itu, ya Allah, ilmuka kafin anis su'al. Ilmumu, pengetahuanmu tidak butuh lagi untuk dipinta. Artinya sudah mencukupkan pengetahuanmu itu dari pintaan dari seorang hamba. Kan Allah tahu, kenapa harus dipinta? Nah, sehingga kalau lirikannya seperti itu, ini benar atau tidak? Benar. Tapi tetap kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, mending doa atau takut doa, tetap mending berdoa. Karena prioritas kita adalah mengukuhkan sifat kehambaan kita. Bisa dipahami. Jadi nanti insya Allah kalau Bapak lihat-lihat orang itu udah habis subuh, ya nggak beres sholatnya celenceng, itu madhabnya yang tadi. Madhabnya yang tadi. Itu sing husnudon bayat atas namanya. Cekap penginten banyak. Mudah-mudahan sing aya manfaatna, dan mudah-mudahan sekali lagi Pak, kita butuh kepada anugerah Allah, kita butuh pertolongan Allah, kita butuh rahmat taufik hidayah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita hidayahnya, taufiknya, mencurahkan kepada kita rahmatnya, sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dikersakan baik oleh Allah, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu wae. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.